Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersembahkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya bagi kita semua, sehingga subuh pagi ini, detik-detik menjelang bulan suci Ramadan, kita masih diberinya umur, diberinya kesempatan, diberinya kesehatan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita hingga ke bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya diberi materi terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala membuka berita puasa itu dengan panggilan mesra, panggilan yang sangat indah, panggilan yang menggetarkan hati-hati orang beriman, hati orang yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dilanjutkan dengan ayat ayyama ma'dudah, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan, pada tanggal 1 Ramadan hingga 30 atau 29. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam keadaan musafir dan tidak bisa berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah kalian menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya dan membesarkan nama Allah ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian, la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai pembuka perintah puasa. Dan baginda Nabi SAW juga bersabda, "Qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang sangat banyak di semua sisi, di semua tempat, di semua waktu, di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, di setiap harinya adalah kebaikan yang sangat banyak. Sehingga tidak boleh terlewatkan di bulan Ramadan ini nanti, walaupun hanya sekedar kita mungkin melakukan hal-hal yang sia-sia, nonton TV, nonton sinetron, setel YouTube yang tidak jelas manfaatnya, atau ngobrol sana sini yang tidak punya nilai pahala. Jangan sampai kita lakukan itu, karena setiap detik menitnya adalah keberkahan. Keberkahan-keberkahan itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Karenanya maka jangan sampai kemudian kita melalaikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu dengan melakukan hal yang sia-sia. Yang kedua, Bapak sekalian, terkait dengan kemuliaan bulan ini dan fadilah yang ada di dalamnya, teringat dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah
Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia menceritakan bahwa ada 2 orang sahabat Rasulullah yang masuk Islam secara bersama-sama. Tidak disebutkan namanya. 2 sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin ini berhijrah bersama, masuk Islam bersama. Lalu di antara keduanya, satu di antara yang 2 ini ada panggilan jihad di masa Rasulullah SAW di Madinah. Maka keduanya berangkat hijrah, berangkat berjihad. Satunya meninggal dunia saat berjihad, yaitu mati syahid, dan satunya tidak meninggal, tidak syahid. Kemudian diberi waktu umur yang panjang sampai 1 tahun kemudian baru menyusul syahid. 1 tahun kemudian sahabat yang satunya ini sakit baru kemudian meninggal dunia setelah jaraknya 1 tahun setelah kematian sahabat yang syahid di jalan Allah. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di pintu surga. Di pintu surga dia bersama 2 orang sahabatnya yang meninggal tadi. Sahabat 1 A, anggaplah Abdullah, itu mati karena syahid. Yang 1 B meninggal karena sakit, bukan karena syahid tapi karena sakit. Tetapi umurnya lebih panjang 1 tahun. Tiba-tiba terdengar suara penyeru dari dalam surga, wahai A, Abdullah, masuklah ke dalam surga lebih dulu. Maaf, wahai B yang meninggal karena sakit, masuklah lebih dulu ke dalam surga. Baru kemudian dipanggillah si A yang mati karena syahid. Lalu kemudian terdengar suara dari dalam surga itu, wahai Thalhah, pergilah kamu ke dunia karena belum saatnya kamu masuk surga. Karena dia sedang bermimpi. Maka Thalhah terbangun, Thalhah kaget, sehingga kemudian dia menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka terjadilah kehebohan. Mana mungkin orang yang meninggal karena sakit lebih dulu masuk surga, sementara yang meninggal syahid belakangan masuk surga. Kita tahu bahwa orang yang mati syahid itu kan jelas masuk surga, jelas diampuni dosanya, jelas bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya, dan keutamaan-keutamaan lainnya karena syahid di jalan Allah. Tetapi masuk surganya ternyata belakangan. Yang mati syahid, yang mati karena sakit justru lebih dulu masuk surga. Kehebohan ini terdengar oleh Rasulullah. Jadi berita itu viral. Kalau sekarang itu viral, bahwa ada Thalhah bermimpi. Mana mungkinlah orang yang mati karena sakit dulu masuk surga. Lalu kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian hebohkan? Apa yang kalian ributkan? Ini ya Rasulullah, Thalhah itu mimpi. Katanya dia berada di pintu surga. Yang lebih dulu masuk surga adalah orang yang mati sakit, lalu kemudian baru yang mati syahid. Apa benar ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bertanya, bukankah sahabat kedua itu bertemu dengan bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Bukankah orang yang mati karena sakit belakangan itu sholat juga di dalam bulan Ramadan? Iya Rasulullah. Ketahuilah jarak antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Saya ingin menyampaikan pesan sebuah pesan kepada kita semua dari hadis ini. Betapa dahsyatnya ibadah di bulan Ramadan. Betapa hebatnya efek dari ibadah di bulan Ramadan hingga kemudian bisa mengalahkan lebih dulu orang yang mati syahid dibanding dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Karenanya maka Ramadan yang sebentar lagi datang itu adalah bukan Ramadan seperti tahun-tahun lalu yang kita anggap biasa saja. Jangan kita anggap Ramadan nanti itu seperti Ramadan-Ramadan yang sudah lewat, yang mungkin terlewat begitu saja, tanpa memanfaatkan waktu demi waktu, saat demi saat dengan sebaik-baiknya.
karena keberkahannya, karena kemuliaannya, sehingga Rasulullah sampai mengatakan kullu amal ibni adama lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para ulama berpendapat terkait hadis ini, kenapa puasa begitu spesial? Kenapa puasa begitu istimewa, lebih-lebih di bulan Ramadan? Para ulama berpendapat bahwa karena di dalam puasa terdapat keikhlasan yang luar biasa dibanding ibadah yang lain. Kita perhatikan sholat. Bapak ibu mau sholat, dilihat orang nggak? Bahwa bapak ibu mau sholat, orang tahu. Pakai gamis, pakai sarung, pakai peci, pasti mau sholat. Orang tahu. Berbaris panjang, orang tahu. Ada imam berdiri, orang tahu. Sholat diketahui orang. Bapak ibu mau haji, orang tahu nggak? Oh, bukan tahu lagi. Di antaranya saya pakai rebana. Setahun sebelum berangkat dia sudah manasik. Ketika mau berangkat ke Arafah semua pakai kain ihram, tahu semua. Sedekah, tahu nggak orang? Oh tahu. Ada bendanya yang diserahkan. Nah ini sedekahku. Ini minum. Ini ada bendanya, ada airnya. Orang tahu sedekah. Baca Quran, oh tahu. Karena di dalam Al-Quran kita pegang mushaf, suara keluar, orang tahu. Zikir, tahu, bibirnya bergerak-gerak. Coba bayangkan, puasa. Tidak ada orang yang tahu kalau dia tidak mengumumkan saya puasa, nggak ada yang tahu. Maka kehebatan inilah yang kemudian Allah sebutkan, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam. Semua amal Bani Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Betapa dahsyatnya puasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keistimewaan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an yang kita baca pada rakaat pertama tadi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka sudah sepantasnya kita punya target menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda pahalanya dibanding dengan membaca Al-Quran di luar Ramadan. Mungkin kita sudah terbiasa sehari sejus ya, one day one juz di luar Ramadan. Maka di bulan Ramadan tingkatkan menjadi sehari 2 juz. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran sangat cepat, 1 juz butuh berapa menit? Sangat cepat, 1 juz berapa menit? Halo? 1 jam itu lambat banget. Ya menurut Ibu standar. 1 juz untuk yang sudah setengah hafal itu cuma butuh 10 menit. 1 juz untuk yang sudah setengah hafal itu hanya butuh 10 menit. Artinya selembar itu semenit. Selembar semenit. 10 lembar 1 juz 10 menit. Itu bagi yang sudah setengah hafal atau bahkan hafiz. Lalu diturunkan menjadi orang yang membacanya di bawah setengah hafal, tapi lancar, itu 15 menit 1 juznya. Jadi kalau yang sudah sangat lancar dari subuh sampai matahari terbit itu bisa dapat 4 juz. Yang sudah sangat lancar. Kemudian yang sedang itu 20 menit. Artinya bisa 2 juz untuk setelah subuh sampai terbit matahari. Untuk yang sedang atau lambat itu 30 menit. Untuk yang tertatih-tatih 1 juz itu butuh sejam. Bapak Ibu yang mana? Halo? Yang terakhir yang tertatih-tatih. Oke, kita akui. Berarti kita harus meningkatkan kemampuan membaca kita lebih dari biasanya di bulan Ramadan.
harus meningkatkan kemampuan membaca Qur'annya dibanding di luar Ramadan, karena akan ada target minimal sebulan 1 kali khatam minimal. Kita yang realistis saja lah gitu ya, kita realistis. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat, Utsman bin Affan itu sekali berdiri itu khatam sholat, sekali berdiri sholat. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Karena apa? Karena tadi selembarnya itu semenit. Dia semua sudah ada di kepalanya gitu. Orang dia hafal Quran dari umur 8 tahun, beserta terjemah dan tafsirnya sudah ada di kepalanya. 10 menit untuk 1 lembar. Untuk 1 juz. Selembar semenit. Bukan baca asal sesuai dengan tajwid dan kaidahnya. Dan kalau kita lihat di YouTube, ada yang 1 kali khatam itu cuma butuh 7 jam. 7 jam aja gitu. Maka wajar kalau kemudian bisa sehari 2 kali khatam. Berarti 14 jam dia gunakan untuk baca Quran, selebihnya keperluan yang lain. Saya ingin menggambarkan bahwa para salafus soleh dahulu, orang-orang yang begitu dekat kepada Al-Quran, berlomba-lomba sampai meliburkan semua aktivitasnya hanya untuk konsen kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu begitu istimewa di mata mereka. Kalau Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu istimewa, maka kalau kita ingin istimewa ya harus dekat dengan yang istimewa. Betapa dahsyatnya Al-Quran sehingga kemudian dipilih oleh Allah dalam 1 malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapapun yang beribadah, siapapun yang bersedekah, siapapun yang iktikaf, siapapun baca Quran, siapapun yang zikir, wirid, istighfar pada malam itu, keutamaannya bukan sama, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ditakdirkan Allah bisa membaca Al-Quran di malam itu, maka kita sudah disamakan dengan orang yang membaca Quran selama 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita sudah dapat 10 kali Lailatul Qadar, maka berarti kita sudah beribadah selama 830 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya lemah, umurnya pendek, malas-malasan, tapi ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu waktu yang bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. Kita bisa 830. Kalau 10 kali Ramadan kita mendapati, kita sudah berapa belas 10 tahun mendapati Ramadan kan? Kita umur 50, anggaplah hari ini kita mulai mendapatkan Lailatul Qadar sejak usia 30, berarti sudah 20 kali Lailatul Qadar itu. Luar biasa sekali. Dan walaupun ada yang mengatakan hadisnya lemah, tapi bisa juga dijadikan sebagai sandaran karena ini masuk bagian dari fadhailul amal. Siapa yang beribadah sunnah, maka nilainya seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Siapa yang ibadah wajib di dalam Ramadan, maka dia seperti melaksanakan 70 fardu di luar Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Para ulama mengatakan tasbih sekali di Ramadan seperti bertasbih 1000 kali di luar Ramadan. Keutamaan-keutamaan yang luar biasa ini tentu jangan sampai kemudian kita lewatkan. Bapak Ibu yang mungkin bekerja, ada saat dimana mungkin tidak terlalu sibuk, maka simpanlah itu Al-Quran di laci meja kerja Bapak Ibu sekalian. Ketika kemudian luang, baca. Tadi di rumah sudah dapat 1 juz, saya akan lanjutkan di kantor juz kedua. Gitu. Saya sudah begitu. Nanti ditutup lagi baru setengah juz. Ternyata habis zuhur belum juga ada kegiatan yang terlalu menyita, lanjutkan setengah juz yang kedua, di juz yang kedua itu sampai selesai 2 juz. Nanti habis asar ada lagi waktu. Menjelang berbuka puasa ada lagi waktu. Banyak sebetulnya kalau kita ingin memanfaatkan waktu untuk menghatamkan Quran.
Kalau kita mau dan memiliki azam yang kuat, keinginan yang kuat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam untuk menghatamkan Quran, ya tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, Rasulullah menjanjikan ampunan bagi sekalian. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Bapak Ibu punya dosa? Punya dosa apa? Banyak dosa? Pengen diampuni kan? Hanya dengan puasa Ramadan Bapak Ibu yang lalu-lalu lembaran-lembaran hitam itu akan habis, terhapus, diganti lembaran putih. Coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu puasa dengan penuh iman, syaratnya iman dan ikhtisab ya. Iman itu artinya semata-mata ini perintah Allah, yakin bahwa ini datang dari Allah, ini bahwa kewajiban dari Allah, saya lakukan juga karena Allah, itu iman. Ikhtisab artinya Bapak Ibu lakukan semata-mata berharap pahala ganjaran akan diberikan oleh Allah kepada kita, bukan karena atasan, bukan karena pujian, bukan karena ingin diberi penghargaan, tetapi betul-betul semata-mata berharap balasan dari Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosa-dosa yang sudah lalu, menjanjikan keampunan yang besar. Itu tidak lain karena keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Seperti haji menjanjikan keampunan, puasa menjanjikan keampunan, sholat menjanjikan keampunan. Man qoma lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri sholat di malam Lailatul Qadar, yang dimaksud adalah tarawih, dengan penuh iman dan ihtisab, akan diampuni dosa yang sudah lalu. Puasa menghapus dosa, sholat tarawih juga menghapus dosa. Masa sudah dijanjikan begitu hebat indahnya Ramadan, kita anggap biasa-biasa saja. Puasanya biasa saja, ngajinya ya biasa saja, baca Qurannya biasa saja. Tentu akan sangat rugilah kita. Ingatlah hadis yang saya baca di awal tadi dari Thalhah bin Ubaidillah, mati syahid saja bisa diungguli oleh orang yang ketemu Ramadan. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan orang yang syahid di jalan Allah. Ternyata dengan dia mendapati Ramadan sebulan, dia bisa mengungguli orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puasa dengan penuh iman dan ihtisab, maka diampuni, dihapus. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu? Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran, dosa prasangka buruk, dosa banyak sekali. Tapi akan datang kepada kita sebentar lagi bulan yang menjanjikan begitu banyak keampunan. Maka jangan lewatkan untuk selalu berpuasa dan sholat karena iman. Yang terakhir, perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena ujung ayat tentang puasa, 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, terakhir 186 tentang doa. Para ulama mengkaitkan ayat pertama, kedua, ketiga dengan keempat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku, ayat 186-nya, katakan wahai Muhammad, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da', aku akan kabulkan setiap orang yang berdoa. Berarti hubungannya dengan 3 ayat sebelumnya kan? Karena ini berbicara tentang puasa. Orang yang berpuasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didukung oleh sebuah hadis, satu di antara doa yang tidak tertolak adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka perbanyak doa kepada Allah.
Seringkali menjelang sahur TV menayangkan tontonan-tontonan yang mungkin dianggap bagus gitu ya. Sahur lah, apalah. Terus kita terlena hanya nonton TV gitu, sambil mau nunggu sahur nonton TV. Kenapa tidak berdoa saja di saat yang mustajab itu? Yang pertama. Yang kedua, ketika menjelang berbuka, betapa banyak orang lalu lalang di pasar, di jalan-jalan, di terminal hanya untuk mencari bukaan. Kenapa tidak menghadirkan 10 menit sebelum berbuka untuk berdoa? Di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah umroh di bulan Ramadan, 10 menit menjelang berbuka semua tangan tengadah ke langit. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di depan Ka'bah, di luar Ka'bah, di masjid-masjid, di masjidil berdoa karena mereka tahu bahwa disitulah Allah mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan setiap orang yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka penuhi seruanku, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Inilah Bapak sekalian hal-hal yang terkait dengan keistimewaan Ramadan. Tentu tidak cukup ya waktu yang sebentar, hanya sampai Isyraq, tetapi itulah gambaran betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, hingga orang yang mati syahid pun terkalahkan oleh orang yang kemudian dipanjang umurnya hingga bertemu Ramadan. Karena ibadahnya, karena amaliyahnya, karena puasanya di bulan Ramadan bisa mengungguli orang yang mati syahid di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.